Rahasia gelap, otak pembohong, ilmu yang akan mengubah cara kamu melihat kebohongan. Setiap kali kamu memutarbalikkan kebenaran, otakmu tidak diam. Ia bekerja keras, tapi semakin sering kamu melakukannya, semakin otakmu terbentuk untuk menormalkan kebohongan. Ini bukan sekadar moral, ini ilmu. Di balik kata-kata tak jujur, tersembunyi jejak neurobiologis yang bisa membentuk atau menghancurkan siapa dirimu sebenarnya. Berbohong bukan sekadar niat jahat. Otak harus melakukan 4 langkah rumit: mengenali kebenaran, menahannya, menciptakan cerita alternatif, dan membaca reaksi lawan bicara. Kebohongan melibatkan kerjasama beberapa area otak sekaligus. Ini adalah proses kognitif kompleks, bukan refleks sederhana. Prefrontal cortex berfungsi seperti CO otak. Ia merancang rencana, mengendalikan impuls, dan membuat keputusan moral. Pembohong patologis terbukti memiliki 25% lebih banyak substansi putih di area ini. Mereka punya lebih banyak jalur komunikasi untuk menyusun kebohongan, namun lebih sedikit substansi abu-abu yang berkaitan dengan kendali moral. Anterior cingulate cortex adalah alarm moral. Ia berbunyi ketika ada benturan antara kebenaran dan kebohongan. Namun jika seseorang terbiasa berbohong, sinyal alarm ini melemah. Otak pun menjadi kebal terhadap konflik moral. Insula berperan dalam memunculkan rasa bersalah dan rasa tidak nyaman secara visceral. Saat seseorang berbohong, insula bisa memberi rasa seperti mual halus atau cemas. Tapi rasa ini bisa mati rasa jika kebohongan jadi kebiasaan. Amigdala adalah pusat ketakutan dan alarm awal. Ia memberi peringatan saat kita melanggar moral atau aturan. Semakin sering kita berbohong, amigdala menjadi desensitized. Rasa takut dihukum atau bersalah pun menghilang. Kebohongan yang rumit perlu diingat dengan baik. Hippocampus mencatatnya agar tidak tertukar. Ini seperti database cerita fiktif yang harus diingat agar tidak terbongkar. Semakin sering bohong, semakin kompleks kerja hippocampus. Kebohongan yang sukses memerlukan kemampuan untuk membaca pikiran orang lain, atau yang disebut theory of mind. TPJ dan breaking news membantu kita menilai apa yang lawan pikirkan, agar cerita kita terdengar meyakinkan di telinga mereka. Orang jujur tak perlu kontrol tinggi untuk tidak berbohong. Ini adalah default mereka. Sebaliknya, pembohong justru perlu kerja keras untuk tampak jujur. Otaknya seperti sedang bermain strategi. Semakin sering kita berbohong, semakin kokoh jalur sinaptik kebohongan terbentuk. Ini bukan cuma soal moral, tapi soal bagaimana otak kita dibentuk oleh kebiasaan. Kabar baiknya, otak bisa diubah. Jalur kebohongan bisa dipangkas jika tidak digunakan lagi. Prinsip neuroplastisitas memungkinkan kita membentuk kembali otak menuju kejujuran. Kejujuran bisa dilatih. Setiap pilihan untuk berkata benar memperkuat jalur otak yang mendukung kejujuran. Seperti otot yang jarang dipakai, otot kejujuran bisa diperkuat dengan latihan sadar. Anak-anak yang tumbuh di bawah tekanan atau hukuman keras lebih cenderung menjadi pembohong ulung. Lingkungan penuh kepercayaan dan empati justru membantu membentuk otak anak yang lebih jujur sejak dini. Transcranial magnetic stimulation telah diuji untuk menurunkan kecenderungan berbohong dengan hasil positif. Meski masih eksperimental, ini membuktikan bahwa perilaku bisa diubah dengan mengintervensi otak secara langsung. Frank Abagnale pernah jadi penipu kelas dunia, tapi ia berubah total dan kini membantu mencegah kejahatan. Transformasi mental seperti ini menunjukkan bahwa perubahan otak dan perilaku benar-benar mungkin, bahkan untuk yang pernah terjatuh dalam kebohongan ekstrem. Berbohong meninggalkan jejak di otak, tapi jejak itu bisa dihapus, digantikan dengan jalur baru menuju kejujuran. Otak bukan mesin yang statis. Ia adalah tanah liat yang bisa dibentuk kembali, dan kejujuran adalah salah satu bentuk terbaiknya. Pernahkah kamu merasa bersalah setelah berbohong, tapi lama-lama rasa itu hilang? Mungkin bukan perasaanmu yang berubah, tapi otakmu. Jika kamu merasa video ini membuka mata,
bantu orang lain membuka matanya juga. Klik like, share ke temanmu, dan subscribe untuk konten edukasi ilmiah yang mengubah cara kita memahami diri sendiri dan otak kita.